Setelah runtuhnya Orde Baru di tahun 1998, maka sejak saat itu periode bernegaranya berjudul Era Reformasi. Bersama ini, selama tahun 1998 hingga tahun 2023, reformasi memasuki usia 25 tahun. Inilah sekilas data ekonomi dalam kurun waktu 25 tahun. Kita awali dengan posisi hutang. Data posisi hutang Indonesia per 31 Maret 2023 adalah 7.900 triliun rupiah atau naik 738%. Naik sebanyak 6.900 triliun rupiah dari hutang Indonesia pada awal reformasi di tahun 1998, yaitu sebesar 940 triliun rupiah saja. Ini menunjukkan dalam kurun waktu 25 tahun reformasi, posisi hutang Indonesia tumbuh 30% setiap tahunnya, atau bertambah 278 triliun rupiah per tahun. Ada 5 pemerintahan dalam masa reformasi, di mana reformasi ditandai dengan jatuhnya Presiden Soeharto, kemudian berlanjut dengan Presiden peralihan Pak B.J. Habibie, yang dilanjutkan ke pemerintahan Gus Dur Megawati di tahun 99 sampai 2004, kemudian Pak SBY tahun 2004 sampai 2014, kemudian Pak Jokowi 2014 sampai 2024. Secara data pemerintah reformasi hutang dalam triliun rupiah dan dalam persentase pertumbuhan, Gus Dur Megawati 359,5 triliun atau bertambah 38,2%. SBY periode pertama adalah bertambah 291 triliun atau bertambah 22,4%. SBY periode kedua bertambah 1.020 triliun, bertambah 64%. Jokowi periode pertama 2.200 triliun atau bertambah 83,5%. Kemudian Jokowi periode kedua bertambah di 3.100 triliun atau bertambah 64,6%. Penambahan hutang negara dalam kurun waktu 25 tahun dalam era reformasi adalah berjumlah 6.900-an triliun atau plus 738%. Secara jumlah terjadi dalam kabinet Pak Jokowi, yaitu Kabinet Indonesia Kerja dan Kabinet Indonesia Maju sejak 2014 sampai 2023, akumulasi total hutang tercatat sebesar 5.270 triliun rupiah atau hampir 6 kali lipat dari periode Pak SBY dan hampir 20 kali lipat dari periode Gus Dur Mega. Hutang ini belum termasuk hutang infrastruktur kereta api cepat yang dinyatakan akan dilakukan pada April 2023. Besar kemungkinan posisi hutang di akhir kerja Kabinet Indonesia Maju di tahun 2024, beban hutang akan melampaui 9.000 triliun. Posisi hutang akumulasi ini adalah posisi hutang terbesar dalam sejarah NKRI berdiri sejak tahun 1945. Surat hutang negara mayoritas dimiliki Bank Indonesia dan perbankan pertanda beratnya untuk ditanggung oleh pemimpin siapapun itu di tahun 2024 sampai 2029 pada Global Bond RI. Hasil ekonomi reformasi dapat kita simpulkan, utang tumbuh tapi kesejahteraan per kapita turun. Kecepatan pertumbuhan utang dalam 25 tahun, yaitu tahun 99 sampai 2023, kira-kira adalah 31%-an per tahun, sementara PDB per kapita dalam kurun yang sama hanya 8,55% per tahunnya. Ini menunjukkan selama 25 tahun reformasi penambahan utang tidak sebanding dengan penambahan kesejahteraan per kapita masyarakat Indonesia. Lantas untuk apa era reformasi berhutang bila kesejahteraan rakyat tidak ditingkatkan atau tidak terangkat? Patut diingatkan berdasarkan data BPS tentang PDB per kapita atau GDP per kapita. Di zaman Orde Baru tahun 1971 hingga 1998, PDB per kapita meningkat tajam dari 5,1 juta rupiah tahun 66 naik menjadi 18,9 juta rupiah di tahun 98 atau meningkat secara tahunan 12% dalam 32 tahun berkuasanya Orde Baru. PDB per kapita era reformasi adalah 97 sampai 2022 dari 6,8 juta rupiah di tahun 2000-an menjadi 62,2 juta tahun 2021 atau meningkat 55,4 juta rupiah per tahun dalam 21 tahun dengan rata-rata tumbuh hanya 8,55%. Haruskah periode reformasi kita tutup di tahun 2024? Haruskah kita nyatakan bahwa era reformasi harus disudahi karena tidak relevan lagi dengan zaman ke depannya? Haruskah tokoh reformasi dan sistem reformasi kita pensiunkan di tahun 2024? Sepantasnya kita sudah mempunyai grand design bernegara, khususnya bidang ekonomi dengan perubahan baru. Misalnya masuknya e-gold, masuknya e-rupiah, mempunyai kebijakan perpajakan baru yang pro pengusaha, kebijakan FDI (Foreign Direct Investment) yang tidak berbasis sumber daya alam tetapi berbasis teknologi, kebijakan kelola sumber daya alam kembali ke pasal 33, kebijakan moneter yang agresif, meningkatkan produksi untuk ekspor dan membangun manufaktur pengganti impor. Kalau Newman sih punya, nggak tahu para kandidat yang 2024 ini punya nggak? Mau pakai, monggo kerso, silahkan. PLN, Pertamina, Garuda, KAI, dan banyak lagi BUMN, semua terlilit utang besar dan bangkrut.
Informasi berikut ini mohon jangan diartikan sebagai provokasi anti pemerintah atau anti pembangunan. Namun, pernyataan anak bangsa yang khawatir Indonesia telah menjadi negara terkorup. Dan mengapa hal itu bisa terjadi? Apakah ini ego pejabat tertinggi yang mengatakan dalam hati, gue biarin lu main, tapi jagain posisi gue selamanya ya? Begitukah? Pastinya tidak. Pastinya itu hanya hoax dari pandangan bosman. Tidak ada pejabat yang ingin menjabat selamanya, namun mendiamkan uang negara dibagi-bagi di korupsi sesama kroninya. Dan pejabat walaupun bukan kroni, namun supaya mendukung dirinya menjabat selamanya, didiamkan. Bermain-main dengan jabatannya untuk memperkaya dirinya, pejabat dan kroninya. Benar begitu selama ini ya? Wah, nggak tahu juga. Namun semua itu harus kita perdalam. Membahas kita anti pembangunan dalam pemerintahan ini. Hal ini harus diluruskan karena kita tidak anti pembangunan dan tidak anti kegiatan membangun infrastruktur yang selama ini dibangun. Itu info hoax dari para buzzer rupiah seakan kita anti pembangunan yang dilakukan pemerintah saat ini. Sehubungan dengan itu kita jawab, benar, kita anti membangun dengan hutang. Karena membangun dengan hutang bisa bukan membuat pertumbuhan, namun bisa malah membuat bangkrut. Karena kita pasti semua setuju kalau membangun itu belum tentu bertumbuh atau membuat growth pertumbuhan, terutama ekonomi. Pasti setuju kan? Misalnya nih ya, misalnya seseorang menambah ruangan di rumahnya untuk disewakan jadi kos-kosan. Beda dengan merenovasi rumah untuk menambah garasi, untuk menambah mobil yang kreditan juga. Dalam jangka panjang nilai mobil akan turun. Di sini membedakan bahwa yang satu membangun untuk bertumbuh, yang satu membangun untuk menyusut. Jadi kita tidak anti membangun, yang kita anti adalah membangun pakai hutang. Jelas ya? Kita bahas tema utama kita sekarang. PLN merugi ratusan triliun hingga 500 triliun. Padahal nggak ada masyarakat yang ngutang bayar listrik kalau telat bahkan dimatiin. Pertamina rugi ratusan triliun. Padahal bayaran kita di pom bensin semua tunai. Gas melon atau gas tabung lainnya semua kita beli tunai. PGN dijual karena merugi ke Singapura. Rajin membangun infrastruktur namun BUMN karya-karya kok malah merugi. Masyarakat yang kalau naik kereta api tunai kita bayar, KAI-nya terlilit hutang besar, menanggung beban investasi kereta cepat dan pembangunan lainnya yang tidak menghasilkan sales atau penjualan bagus dan lama jadinya. PDAM banyak yang bangkrut, padahal masyarakat bayarnya nggak pernah telat. Beli pupuk, petani bayarnya tunai. Pusri bangkrut, petani tetap miskin, harga gabah rendah. Masyarakat membangun rumah, beli semen tunai. PT Semen Indonesia bangkrut. Bahkan asuransi masyarakat bayar tunai. Asabri dan Bumi Putra bangkrut. BPJS terlilit hutang. Lebih aneh lagi, kita beli tiket pesawat Garuda, itu airline harga tiketnya termahal. Garudanya bangkrut. Yang parah lagi nih ya, bayar pajaknya rakyat kita rajin. APBN-nya jebol, ambyar, dan defisit neraca APBN tekor kebanyakan biaya. Hutang negara naik 5.000 triliun dalam 8 tahun atau naik 300% atau naik 3 kali lipat dari sebelumnya. Namun pertumbuhannya hanya 20%, tidak sampai seperempat pembangunan dibanding sewaktu dirinya menjabat di awal 8 tahun yang lalu. Memang idealnya kalau mengerti cara mengelola keuangan, baik itu kelolaan bisnis atau kelolaan anggaran domestik rumah tangga. Kalau invest 1 miliar dalam 5 tahun, lunas pinjamannya dan usahanya masih berjalan baik, di mana setiap tahun ke depannya masih plus, masih dapat 200 juta rupiah. Bukan invest 1 miliar dalam 5 tahun hanya dapat 250 juta, hutang 1 miliarnya dan bunganya masih menumpuk belum terbayar, yang 250 juta habis buat biaya harian. Itu mismanagement atau tidak merit kelolaannya namanya. Bukan membangun apalagi bertumbuh. Itu tidak amanah pengusahanya atau tidak amanah kelolaan rumah tangganya. Maaf ya, berusaha menghindari kata-kata pejabat dan pemerintahnya tidak mampu. Jangan sampai kita mengatakan pejabatnya tidak mampu karena mereka itu pilihan 60% masyarakat yang saat ini pun masih disukai. Jadi bagaimana kita melihat masalah ini semua dan apa solusinya? Nah, itu ciri New Mind. Kritis dalam melihat masalah, kritik masalahnya, dan kemudian memberikan solusi. Kalau kita melompat ke depan, sebenarnya solusinya sudah ratusan kali kita katakan. Tutup Kementerian BUMN. Perusahaan BUMN di merger yang satu model bisnis dengan akuisisi atau swap share. Perusahaan BUMN yang merugi, yang hanya mengerjakan proyek aman, proyek negara, ditutup. Lalu perusahaan BUMN yang sudah ramping dari 800-an perusahaan jadi 50-an, semua dilepas ke publik, IPO. Bahkan lebih dari 51%-an share dilepas, di mana mekanisme pasar kemudian dijalankan. Tidak ada lagi proyek pemerintah dikerjakan BUMN. Semua tender normal dari Bappenas, pengendali proyeknya.
Nah, informasi tutup Kementerian BUMN sebenarnya ya itu melompat karena pasti banyak yang nggak setuju kalau informasinya begini. Namun kalau kita melihat sekarang semua proyek pemerintah kalau dikerjakan swasta mungkin harganya setengahnya saja selesai itu proyek. Ini dengan BUMN sudah mahal 2 kali lipat, merugi lagi. Merugi itu karena dikorupsi. Dah sesederhana itu. Dari office boy sampai pejabat teratasnya itu main semua. Dan itu terjadi di semua proyek. Dah itu aja. Korbannya bukan saja anggaran besar negara yang nanggung. Namun sampai subkontraktor yang swasta semua disikat dengan bayaran ditunda-tunda. Sampai pejabatnya pada ganti. Dah mampus tuh semua subkontraktor. Tahunan gak dibayar. Bergiliran dah tuh pejabat-pejabatnya diberikan. Yang biasanya kroni pejabat kementerian, geng politikus partai berkuasa dan sejenisnya. Cuan terima kasih atas dukungannya menjadi pejabat. Bener deh, mana ada yang benar-benar berpikir buat bangsa dan negara. Jadi untuk menghilangkan korupsi dan membuat negara bertumbuh bagaimana? Ya bubarin proyek diberikan ke BUMN. Ini langkah pertama. Yang berikutnya, nanti aja lah tunggu pegang mandat. Peace.